bisa dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Baik Ibu, teman-teman, sebelum kita belajar hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih Mbak Vivi. Ibu. Ibu mulai presentasi terlebih dahulu ya. Jadi yang namanya dipanggil bisa mengangkat tangan terlebih dahulu. Ya, Ibu. Mbak Eka Paluswari, Hadir Ibu. Lia Rahmawati, Hadir Ibu. Tiara Amanda, Hadir Ibu. Sylvia Chandra Kirana. Hadir Ibu. Alhamdulillah ternyata di sini hadir semua, nggak ada yang izin ya. Iya, Ibu. Baik, sebelum masuki pada materi hari ini, ada yang ingat gak materi kemarin tuh membahas apa? Ada yang ingat? Ayo, baru kemarin loh. Apa? Mbak Vivi? Struktur sel dan jenis-jenis sel pada organisme. Ternyata masih pada ingat ya, walaupun agak lupa. Kita lanjut ke materi hari ini, masih berkaitan tentang sel, yaitu struktur dan fungsi organel sel. Nah, di sini ada yang tahu nggak apa sih itu sel? Saya Ibu. Apa Mbak Vivi? Sel itu unit terkecil secara struktural itu maupun fungsional penyusun organisme. Pinter, betul sekali. Jadi sel itu adalah unit terkecil dalam menyusun organisme. Anak-anak ibu tahu belum? Ada dua unsur ultra yang digolongkan menjadi dua kelompok. Apa aja? Sel eukariotik dan sel prokariotik. Betul sekali. Itu ada sel eukariotik dan sel prokariotik. Nah, di sini apa sih itu sel prokariotik? Yaitu adalah sel yang tidak mempunyai membran inti dan tidak mempunyai organel. Sehingga struktur selnya ini masih sangat sederhana. Sedangkan pada sel eukariotik itu adalah sel yang memiliki membran inti sel serta memiliki sistem endomembran atau membran dalam. Nah, apa saja macam-macam dari organel dan fungsinya? Ini ada 10 macam organel. Yang pertama itu ada nukleus, retikulum endoplasma, ribosom, mitokondria, badan Golgi, badan mikro, lisosom, vakuola, sentrosom, dan plastida. Terus apa sih fungsinya? Mari kita bahas bersama. Nah, ini adalah fungsi dari 10 tadi. Yang dimana yang pertama itu ada nukleus. Nukleus itu berfungsi mengandung DNA dan mengatur sintesis protein dan mengontrol aktivitas sel. Sedangkan mitokondria itu menghasilkan energi melalui proses respirasi seluler. Nah, yang ketiga itu ada ribosom. Ribosom itu tempat sintesis protein. Yang keempat ada retikulum endoplasma atau RE, itu transportasi molekul, sintesis protein dan pengolahan lipid. Nah, yang kelima aparatus Golgi, itu adalah fungsinya adalah mengelola dan mengemas protein dan lipid untuk sekresi atau transportasi. Yang keenam ada lisosom. Lisosom ini mengandung enzim pencerna untuk menghancurkan materi asing dan rusak. Yang ketujuh ada peroxisom, yaitu mengandung enzim untuk menghancurkan asam lemak dan amino. Yang ke-8 ada sentriol, itu berperan dalam pembelahan sel dan pembentukan silia. Yang ke-9 ada plastida atau kloroplas, itu dapat menghasilkan energi melalui fotosintesis pada tumbuhan. Sedangkan vakuola mengandung air, garam, dan nutrisi, menjaga tekanan osmosis. Terus apa sih bedanya sel tumbuhan dan sel hewan? Ada yang tahu nggak? Saya Ibu, kalau sel tumbuhan itu punya
Pinsel. Iya betul. Ada yang lain bisa menjawab? Oh sepertinya pada lapar ya. Mari kita bahas terlebih lanjut lagi terkait perbedaan antara sel tumbuhan dan sel hewan. Nah ini ada persamaan dan perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Strukturnya yang pertama itu ada retikulum endoplasma. Nah pada sel hewan itu memiliki retikulum endoplasma, sedangkan sel tumbuhan itu tidak memiliki. Yang kedua ada ribosom. Sel hewan itu memiliki dan sel tumbuhan itu tidak memiliki ribosom. Yang ketiga ada mitokondria. Sel hewan itu memiliki mitokondria dan sel tumbuhan itu tidak memiliki mitokondria. Terus ada badan Golgi dan badan mikro. Nah, masing-masing sel tumbuhan dan sel hewan itu memiliki badan Golgi dan badan mikro. Nah, selanjutnya dari risosom. Nah, pada sel hewan risosomnya itu lebih kecil, sedangkan pada sel tumbuhan risosomnya itu lebih besar ya. Terus yang ke 8 ada vakuola, yang dimana sel hewan itu memiliki vakuola, sedangkan sel tumbuhan itu tidak memiliki vakuola. Selanjutnya ada sentrosom. Nah, sentrosom hewan itu memiliki sentrosom, sedangkan sel tumbuhan itu tidak memiliki sentrosom. Nah, yang terakhir yang ke-10 itu ada plastida. Nah, sel hewan itu tidak memiliki plastida, sedangkan sel tumbuhan itu memiliki plastida. Di sini ada yang ingin tanyakan terlebih dahulu? Tidak, Ibu. Baik. Untuk lebih jelas lagi, Ibu akan memaparkan video agar lebih paham. Nah, bisa kita simak bareng-bareng ya.
kembali